Hai guys, welcome back to Berseman, masih bersama dengan saya Victor. Di filter kali ini, kita akan melanjutkan mengenai pembahasan kita di episode yang sebelumnya, yaitu adalah kalau Tuhan Maha Baik, kenapa banyak hal buruk yang terjadi? Nah, kalau di part sebelumnya kita telah membahas mengenai apa sih definisi daripada evil ataupun kejahatan. By the way, buat teman-teman yang belum nonton episode sebelumnya, bisa klik link di atas ya. Nah, di episode kali ini, kita akan langsung masuk kepada pokok pembahasannya. So, let's go! Betul, bahwa Tuhan itu adalah sosok yang maha kuasa. Tapi ini bukan berarti bahwa Tuhan bisa melakukan apapun juga. Ada hal-hal yang Tuhan tidak bisa lakukan. Seperti misalkan, Tuhan tidak bisa berbuat dosa. Ataupun, Tuhan tidak bisa membuat sesuatu yang secara logika itu tidak mungkin. Atau yang kita sebut sebagai logical impossibilities. Seperti apa contohnya? Seperti misalkan, membuat kotak, tapi di saat bersamaan menjadi lingkaran. Atau, membuat seorang wanita hamil, tapi di saat bersamaan tidak hamil. Dan sebelumnya, kita telah membahas bahwa setiap manusia memiliki yang namanya free will, ataupun kehendak bebas. Dan adalah sebuah logical impossibilities untuk memaksa seorang manusia dengan kehendak bebasnya untuk memilih sesuatu. Karena pada dasarnya, memaksa dan memilih bebas adalah sesuatu yang berlawanan. Satu-satunya cara untuk Tuhan menghilangkan evil di bumi ini adalah dengan menghilangkan free will ataupun kehendak bebas yang kita miliki. Namun, dengan menghilangkan kehendak bebas yang kita miliki, artinya juga menghilangkan setiap kebaikan yang mungkin untuk terjadi. Sesuatu yang baik terjadi akibat kehendak bebas manusia. Kita bisa bilang seseorang itu baik karena sebenarnya orang tersebut memiliki pilihan, yaitu adalah untuk tidak membantu kita ataupun membantu kita. Dan ia memilih untuk membantu ataupun menolong kita. Oleh karena itu, kita menyebut orang tersebut sebagai orang yang baik. Nah, kalau free will itu dihilangkan, artinya bahwa segala sesuatu itu terjadi sesuai dengan kemauan Tuhan. Dan kita hanyalah robot dan tidak ada yang namanya moralitas. Tidak akan ada yang namanya pujian dan tidak ada orang yang bisa disalahkan. Karena pada dasarnya tidak ada pilihan. Dan kalau free will ataupun kehendak bebas Tuhan hilangkan, maka secara tidak langsung Tuhan juga menghilangkan kemampuan untuk mencintai. Karena pada dasarnya, cinta itu didasari oleh pilihan bebas. Pertama, yang perlu kita acknowledge adalah hanya karena kalau kita tidak mengerti maksud baik ataupun juga good purpose dari sebuah evil act ataupun tindakan yang kita nilai sebagai kejahatan, bukan berarti tidak ada maksud baik di dalamnya. Sebagai contoh, misalkan kita lihat kehidupan kita kembali, dahulu ada banyak sekali hal-hal yang tidak kita mengerti, bukan? Tapi sekarang kita baru mulai mengerti kenapa hal itu terjadi. Karena pikiran kita sebagai manusia itu terbatas, pastinya kita tidak bisa mengerti secara menyeluruh maksud daripada suatu kejadian terjadi dalam kehidupan kita. Namun, sekali lagi, hanya karena kita tidak mengerti maksud daripada suatu kejadian, bukan berarti tidak ada tujuan daripada kejadian tersebut. Kita bisa baca di Ulangan 29 ayat 29, dikatakan bahwa hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah. Dan Roma 11 ayat 23 berkata seperti ini. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Satu hal yang bisa meneguhkan iman kita di saat kita mengalami mungkin musim yang tidak baik adalah dengan mengetahui bahwa selain Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik, Ia juga adalah Tuhan yang maha tahu. Dan dengan iman kepercayaan kita bisa berkata bahwa Tuhan yang maha baik dan Tuhan yang maha tahu pasti memiliki sesuatu yang baik ataupun tujuan yang baik di dalam segala sesuatu yang Ia izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun seringkali kita tidak bisa mengerti. Sebenarnya hal ini juga terjadi dalam ilmu pengetahuan. Banyak para ilmuwan yang belum memiliki jawaban atas beberapa pertanyaan yang mereka miliki di zaman ini. Namun, mereka percaya bahwa di kemudian hari pasti akan ada penjelasannya. Kenapa? Karena dahulu pun seperti itu. Dahulu, banyak para ilmuwan yang tidak bisa mengerti atau tidak bisa menjawab bagaimana bisa terjadinya meteor, tsunami, atau juga gempa bumi. Tapi, sekarang mereka telah menemukan jawabannya. Dan untuk alasan yang sama, kita juga bisa percaya bahwa pasti akan ada penjelasan atas penderitaan yang kita alami saat ini. Makanya, kalau kita lihat biografi orang-orang yang hebat yang pernah hidup di bumi ini, pasti hampir semua daripada mereka memiliki fase dalam kehidupan mereka di mana mereka menjalani musim yang sangat berat ataupun penderitaan yang begitu besar. Tapi, justru ini adalah menjadi kunci daripada kesuksesan mereka dan kunci di mana karakter mereka terbentuk hingga mereka bisa sukses
di kemudian hari. Sama seperti Yusuf yang juga mengalami penderitaan yang sangatlah berat, dan ini dimulai saat saudara-saudaranya menjual ia ke Mesir. Namun, di kemudian hari, Yusuf bisa berkata seperti ini. Di Kejadian 50 ayat 20 kita bisa membaca, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Dan kita bisa baca juga di Ibrani 12 ayat 10 sampai dengan 11. "Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang, tiap-tiap ganjaran pada waktu Ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya." Intinya, karena Tuhan itu Maha Tahu, maka Ia tahu akhir dari segalanya. Dan karena Ia Maha Baik, maka Ia akan membawa segala sesuatu indah pada akhirnya. Dan karena Tuhan Maha Kuasa, maka Ia mampu untuk membawa segala sesuatu itu indah pada akhirnya. Oleh karena itu, segala sesuatunya akan berakhir dengan indah. Kalau tidak di dunia ini, maka di surga. Kita bisa baca di 2 Korintus 4 ayat 17. Dan kesusahan yang tidak seberapa ini, yang kami alami untuk sementara, akan menghasilkan bagi kami suatu kebahagiaan yang luar biasa dan abadi. Kebahagiaan itu jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan kesusahan itu sendiri. Yang pertama, yang perlu kita semua sama-sama ketahui dan sepakati, bahwa tujuan utama daripada kehidupan kita di bumi ini bukanlah untuk kebahagiaan, tapi untuk pengetahuan akan Tuhan. Karena Tuhan sama sekali tidak pernah berkata di dalam Alkitab, "Karena aku bahagia, maka bahagialah engkau." Tapi yang Tuhan katakan adalah, "Karena aku kudus, maka kuduslah engkau." Tuhan itu lebih fokus pada kedewasaan kita dibandingkan dengan kebahagiaan kita. Dan banyak hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita akan terasa pointless ataupun tidak ada gunanya kalau kita melihat dari kacamata bagaimana hal itu bisa membuat kita menjadi bahagia. Tetapi itu tidak akan menjadi pointless ataupun tidak akan menjadi sia-sia kalau kita melihat dari kacamata bagaimana hal itu bisa mendewasakan kita dan juga membuat kita lebih mengenal Tuhan lebih baik lagi. Bisa saja, melalui human evil dan juga natural evil yang Tuhan izinkan untuk terjadi, bisa juga Tuhan gunakan untuk menarik sebanyak-banyaknya orang ke dalam kerajaannya. Di dalam salah satu bukunya yang berjudul Operation World, Patrick Johnston melalui risetnya menyimpulkan bahwa negara-negara yang mengalami penderitaan dan juga permasalahan yang berat justru mengalami peningkatan kekristenan dengan rasio yang sangat tinggi. Contohnya adalah China. Diestimasi ada 20 juta orang yang terbunuh pada masa pemerintahan Mao. Dan selama masa pemerintahan Mao, banyak gereja yang mengalami persekusi. Tetapi uniknya, pada masa ini pula gereja Kristen berkembang dengan sangat pesat, mulai dari tahun 1977 sampai dengan sekarang. Pada tahun 1990, estimasi ada 30 sampai dengan 75 juta orang Kristen di China. Contoh lainnya adalah El Salvador, di mana negara ini mengalami 12 tahun perang saudara, banyak gempa bumi, dan juga jatuhnya harga kopi, yang merupakan komoditas utama daripada negara ini, yang membuat 80% daripada populasi jatuh miskin. Tapi uniknya, justru di masa ini pula, kekristenan berkembang dengan sangat pesat. Jumlah populasi orang Kristen pada tahun 1960 itu sekitar 2,3%, dan saat ini sekitar lebih daripada 20%. Ethiopia, negara yang mengalami kematian jutaan penduduknya oleh karena perang, pemberontakan, dan juga kelaparan. Bahkan, banyak warga Kristen yang juga mengalami persekusi atau juga pembunuhan. Tapi di masa inilah justru kekristenan meningkat dengan sangat pesat. Pada tahun 1960 diperkirakan, populasi orang Kristen di Ethiopia itu adalah sekitar 0,6%. Sekarang, populasinya lebih daripada 13%. Kedua, manusia saat ini dalam status rebel, ataupun juga menentang ataupun memberontak kepada Tuhan, dan juga rencananya. Kita bisa lihat bahwa makin kesini, makin aneh-aneh saja yang dilakukan oleh manusia. Jenis kelamin menjadi hal yang rancu dan bisa berpindah-pindah seenaknya. Aborsi menjadi sesuatu yang normal, sesuatu yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar, dan banyak hal lainnya. Oleh karena itu, banyaknya evil thing ataupun juga hal buruk terjadi, itu adalah bukti bahwa betapa jatuhnya secara spiritual manusia dengan Tuhan. Ketiga, rencana Tuhan dalam kehidupan kita tidak terbatas hanya di bumi ini saja, tapi juga di kehidupan setelahnya. Kita sebagai orang Kristen percaya bahwa kehidupan di bumi ini seperti halaman depan yang sempit dan juga padat menuju pada rumah Tuhan yang mulia.
Tuhan menjanjikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang menaruh iman dan juga kepercayaan kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Contoh paling konkret di dalam Alkitab adalah kehidupan Paulus, di mana dalam misinya menyebarkan Injil, ia mengalami penderitaan yang amatlah luar biasa, bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional. Paulus pernah mengalami 5 kali dicambuk hanya karena menyebarkan Injil, dan setiap kali dicambuk, ia mengalami 26 kali cambukan di punggung dan 13 kali cambukan di dada dengan cambukan yang bergerigi. 3 kali Paulus ditelanjangi dan dipukuli oleh prajurit Romawi. Dan suatu ketika di kota Listra, ia juga pernah dikelilingi orang-orang lalu dirajam dengan batu, lalu diseret keluar daripada kota untuk ditinggal mati di sana. Makanya, di Galatia 6 ayat 17, Paulus berkata seperti ini, "Finally, let no one cause me trouble, for I bear on my body the marks of Jesus." Lebih daripada itu, Paulus juga pernah mengalami yang namanya natural evil. Dia pernah mengalami penyakit yang melemahkan dia, dan diduga itu adalah penyakit epilepsi ataupun penyakit mata. Dan ia juga pernah 3 kali kapalnya karam di tengah lautan. Rangkuman dari kehidupan Paulus itu amatlah penuh dengan penderitaan dan perjuangan yang luar biasa. Tapi hebatnya, Paulus sama sekali tidak pernah pahit kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa bahwa segala sesuatunya itu worth it. Dia tahu bahwa kehidupan di bumi ini amatlah kecil apabila dibandingkan dengan kehidupan kekal yang akan ia terima bersama dengan Yesus. Makanya, di 2 Korintus 4 ayat 16-18, ia berkata seperti ini, "Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal." Luar biasa bukan? Paulus mengatakan bahwa segala sesuatunya itu penderitaan yang ringan. Ini bisa ia katakan karena ia melihat kehidupan di bumi ini dari perspektif kekekalan. Ia melihat bahwa apapun yang terjadi di bumi ini amatlah kecil dibandingkan dengan apa yang akan ia dapatkan di kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu, kita pun perlu mempelajari kehidupan Paulus, dan apabila kita telah mempelajari hal tersebut, maka kita akan bisa melihat bahwa setiap hal buruk ataupun evil yang mungkin terjadi dan terlihat sama sekali tidak ada baik-baiknya, bisa mendatangkan kebaikan juga dalam kehidupan kita, baik sekarang maupun nanti bersama dengan Yesus. Apabila ada teman kita ataupun orang sekeliling kita yang sedang mengalami evil ataupun hal buruk dalam kehidupan dia dan sedang struggle dari sisi emosional, satu hal yang tidak bisa kita lakukan adalah untuk memberikan jawaban yang tadi kita sudah bahas. Yang perlu kita lakukan, yang pertama adalah be on his ataupun her side, berada di samping mereka. Berikan support kepada mereka terkait dengan apa yang mereka butuhkan, seperti misalkan mungkin tenaga, mungkin waktu, ataupun juga mungkin materi. Dan kita pun juga harus bisa berempati dan juga coba untuk berbagi beban yang mereka rasakan ataupun yang sedang ada di pundak mereka. Dan kalau bisa, kita juga coba ceritakan pengalaman-pengalaman yang mungkin di masa lalu kita juga pernah mengalami hal buruk. Dan bagaimana hal buruk tersebut bisa membentuk kita menjadi kita yang sekarang ini. Dan bagaimana Tuhan itu selalu baik terlepas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa membantu kita semua dan juga memberikan kita perspektif yang baru di saat kita mengalami hal buruk ataupun juga penderitaan dalam kehidupan kita. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang membutuhkan, ataupun juga komen kalau ada hal-hal yang kita bisa diskusikan secara bersama, dan juga jangan lupa buat subscribe, serta nyalakan loncengnya ya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. So thank you guys for watching, see you in the episode, God bless!